Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa abaihi wa ikhwanihi wa kaffatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa ilal musannifin al mukhlisin nakhussu khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'ulillah lahum. Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتضيح لنا ma ashkila hatta tufhamu innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, bapak-bapak. Mana aja? Oh ya. Jadi nyota beut bah tasawuf. Ya. Jadi nyo kata bertasawuf nyo dan nyo talu roh masing-masing dan nilai roh masing-masing ya. Jadi dalam pengajian nyo lagi ken Bang Adi dan nyo yang nama manusia al-insan la yafutu minan nisya wal khata. Manusianya tidak luput daripada salah dan silap. Ya, yang nama manusia apa yang dilupakan. Kayaknya ada mana? Qadar Allah mengandung banyak hikmah. Takdir Allah mengandung banyak hikmah. Bahwasanya manusia yang kenal kepada Allah ialah yang dapat mengetahui segala sesuatu. Apakah sejalan dengan takdir Allah atau tidak? Keadaannya berarti sudah dapat meringankan perasaannya sebagai manusia pada hal-hal yang tidak sejalan dengan kemanusiaannya dan kehendaknya. Maka bagaimanakah jalannya, halnya apabila manusia itu tidak sampai perhatiannya kepada hikmah-hikmah yang terkandung di dalam cobaan-cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja tidak ada artinya mengenal Allah, bahwasanya Dia yang Maha menentukan, sedangkan kita tidak dapat mengambil hikmah-hikmah daripada ketentuan-ketentuan Allah. Ya, jadi bahasa Indonesia apa tak cek? Bahasa Indonesia. Tak lawa-lawa je. Lawa. Cik bambana ci payah ratu manyong dulu, dalah memodol kan. Modol len Medan kan ada tugon gah len jalang. Ya. Jadi nyo tentang takdir Allah banyak mengandung hikmah. Bila getanyo akal getanyo berfungsi, ya, mata batin getanyo terbuka, maka setiap yang kejadian
meskipun kejadian itu tidak sesuai dengan keinginan hati, kita tidak protes kepada Allah. Bahkan katanya bisa melihat di balik kejadian itu ada hikmahnya mentong muqaddimah je. Berkatalah Ibnu Athaillah Al-Askandari rahimahullah, man dhanna infikaka lutfihi an qadarihi fadzalika li khusuri nadarihi. Siapa orang yang menyangka bahwa lemah lembutnya Allah itu terlepas dari takdirnya, fadzalika li khusuri nadarihi, maka yang demikian tersebut adalah karena pendeknya penglihatan akal dan hatinya. Jadi bila tersangka katanya bahwa part yang pemantau yang terjadinya hanali lemah lembut Allah kamu ke katanya, yang pertanda hati danyo ka buta, akai danyo ka kapan. Karena hatinya najid mata je. Karena mata bak tubuh danyo kenale ada mata zahirnya. Nyo takalon yang bisa dilihat, yang tidak ada mata batin yang gekun dengan basirah. Yang bisa kita lihat walaupun di balik dinding sekalipun. Bagi contoh di malamnya kan, coba kalau nuinong masing-masing di rumah kondu pek di mata. Kalau ngon hati kan. Jadi najid mata yang hana fungsi mata nan mentong mata ki. Bukti apa batik dia tipak je kan. Jadi nyo mata yang penting tak mata batin, artinya basirah mata hati nyan bebek sampai tertutup. Apabila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan cobaan atau balanya kepada manusia, maka apabila manusia itu tidak melihat dengan hatinya dan tidak memikirkan dengan akalnya, ada hikmah-hikmah Allah yang terkandung di dalam ketentuan-ketentuannya itu menunjukkan bahwa akal manusia itu pendek dan penglihatan batin atau hatinya yaitu jauh. Ini disebabkan karena keimanannya belum begitu mantap. Bila orang bantu uji oleh Allah dengan penyakit, dengan cobaan dan lain-lain, tapi dia tidak melihat bahwa di dalam cobaan atau penyakitnya ada hikmah yang terkandung di dalam kejadian tersebut. Bila nyan hanaduh dakalon, nyan pertanda akal danyo penuh. Atau mungkin bisa jadi akal danyo bermasalah atau hati danyo bermasalah. Karena apa kan? Karena pada setiap kejadian, pada setiap musibah yang menimpa, nyan tidak terlepas daripada lemah lembutnya Allah. Lemah lembutnya Allah, takdir Allah. Jadi mau tidak mau katanya mesti ridha. Hana benda. Karena hana daya dan upaya untuk tak benda. Maka hana boleh protes, ya Allah pokon muno, ya Allah pokon muno. Hana boleh protes yang pokon muno. Cita menang. Nikmati saja. Maka bila katanya sabar terhadap musibah tersebut, bisa dapat dua pahala musibah dan pahala sabar. Tetapi bila sebaliknya protes, itu kan pertanda tidak ridha. Ridha kan senang hati, rela. Aku rela apapun yang terjadi karena menyona protes itu pertanda hana ridha. Ketika tidak ridha, dalam hadis qudsi
falyakhruj, maka keluarlah dari bumiku, dari bawah langitku. Lam ya. Tamjak malah diam tong rumah Allah je kan. Memang tak ke luar negeri tapi mentong nang Allah. Jadi hana tu hojah dah. Ya. Ya, mbak. Sebab apabila manusia yang benar-benar sudah bermakrifah atau mengenal Allah, ya, pasti manusia itu akan melihat bahwa dalam setiap cobaan dan bala yang Allah takdirkan atas diri kita adalah mengandung hikmah-hikmah yang baik. Wa minha zahabu quwwatihi allati tuqi'uhu dzunub. Ya, wa minha sebahagian hikmahnya, hikmahnya. Dan sebahagiannya itu zahabu quwwatihi, dapat menghilangkan kekuatan, ya, sehingga kekuatan apa? Kekuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam zunub, yaitu dosa. Ya, hikmah umpama haji contoh lembah. Tiba-tiba adanya kejujuk musibah oleh Allah. Pu musibah dah pegayu turun rumah lah, atau akhirnya tsunami. Yang hikmah di baliknya, pu hikmah haji menghilangkan katanya, dapat menghindari katanya daripada terjerumus ke dalam dosa. Nah, orang tengah tiba aja dan merampok. Hanya dia fikir merampok bertengah tiba kan. Atau sakit, ketika katanya gebi sakit oleh Allah. Sakitnya hikmah, salah satu hikmah haji menghilangkan kekuatan untuk bermaksiat. Contoh umpamanya urangnya cik awak dua peh bate juga modem pernah pakai peh apa bate limong nyalah nya jamu ini ada lagi nya, ataupun jisi memang merampok atau hobi muzina lah contoh ya. Bang dengar lemah tu rumah bang ya oh ya alah kajak juga lumah dah nya telah tahu hikmah je. Kerana orang tengah sakit, kejap bun maksud kan, munyo icitnya berarti kabar dah pun, kan? Ya, tapi jangan hikmah salah tabah ketika Allah uji katanya atau Allah berikan katanya penyakit, baik mengeluh karena dalam penyakit hikmah je yang kenyang terhindar katanya menghilangkan kekuatan untuk maksiatnya yang pertama. Wa minha, dan sebahagiannya lagi ya, iqbaluhu 'ala Allahi bitadarru'i, ya wat taubati wal munajah wa dzalika qad la yujadu minhu halal 'afiyah. Sebahagiannya lagi ketika Allah uji katanya ngon penyakit atau ngon musibah, menghadapnya seseorang kepada Allah dengan tadarru'. Tadarru' dengan sepenuh hati, dengan betul-betul itu hati. Ya, wa taubah, dan dengan membawa taubat, wal munajah, dan permohonan kepada Allah. Dan demikian itu tidak didapatkan daripada orang yang sehat, kecuali orang yang tengah musibah. Orang yang keadaan sehat, aman-aman macam hamdeme tadarru'nya, taubatnya payah merumpok bangun sehat. Contoh na urung bamayu cit banyak ide remanda mabuk oblo buju dengar sehat tak bergaya bang ben mabuk buka dulun kan orang kacai peh ya. Tapi abang kalau mau mata kita aja, oh mam dua nya ne tobat mah beli benar betul odat. Yo get ya. Nya aman, dak tajuk dak nasihat. Aman dah nyopi aman. Tapi nyo tengah tegah tak begah. Ngongon dah nyo. Hila kepeh kaca kan. Ya lagi. Maka orang yang tengah diuji oleh Allah baik dengan penyakit, kalaupun dia menghadap Allah yang sepenuh hati dia. Bamaji tak urung sakit ngondanya sakit.
sayang. Aku sakit aku. Kau tak angin dan ini tu. Yang kena doa melaki Allah boleh get. Yang kalau pun kamu doa ya Allah, yang ngoi madai debit. Karena apa kan? Karena memang dengar sakit. Sakitnya ke makanya musibah yang mengandung hikmah yang luar biasa. Ya Allah, ngoi madai debit. Aku boleh lah ya Allah. Tapi mau nyo tengah tega, mau sakit anak dengar ya. Nyo tengah tega. Burung tengah tegak, peng tengah leng. Anak musibah tak perlu lebih. Kalau pun ni berdoa lagi rezeki, ala-ala kadang dah. Ya Allah, nak mudah rezeki. Ya Allah, mudah rezeki. Sallallahu. Habis, bangkat juga. Tapi bila tengah diuji oleh Allah dengan musibah atau dengan penyakit, nyan mujunjum dah mau dah melaki Allah. Nyan hikmah daripada musibah. Nyan hamrupak orang yang tengah sehat. Ya. Dan yang kelih, wa minha husulut ta'at, musibah itu atau penyakit yang menimpa diri katanya itu menghasilkan ketaatan. Dapat menghasilkan ketaatan. Terutama taatul batin, ketaatan batin. Batin dia keadaan nyo yang kon lahir kon taat batin panen dalam sembahyang tengah dicek lengan kan nyo tengah tegak-tegak dengan lebih-lebih nak proyek lah kan tengah dagah gede ya gede kau telu sembahyang Allah nyo dalam sembahyang nyan bukan hais tu juga bismillah laulai la mati dia kon Allah bujit proyek baik tengah tabu. Tapi ketika kata sakit, maka hana dalam sakit tinggal proyek anak dipikir. Nyanda sama ada Allah. Nyan cik lemik ni. Ya, akhir ji batin danyo menjadi taat. Kan? Batin menjadi taat. Menyumpamanya tengah-tengah yang ke lagi lembang. Kan? Sembahyang pun ke Hais tu yang tekan-tekan ke hal medan ke Hais. Tu yang Hais. Bab dikungan ya Allah. Yan. Apa yang namanya ketaatan batin? Nyatalah minas sabri. Yaitu sabar, waridha dan ridha. Ya, yang ketaatan batin sabar, ridha. Waridha ya. Wa zarratum minal a'mal qulub khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih. Bila keridaannya dalam diri katanya sekalipun amal ibadahnya ube zarrah yang lebih get daripada amal hati lebih get amal hati yang nak rida benar dibandingkan amal jawareh yang ube gunung yang ube gunung ya arti ridanya lebih baik daripada ibadah yang betul-betul dah puput tapi hanya rida. Kerana al-kisah zaman Nabi Musa zaman Nabi Musa nadiro hamba Allah 70 tahun dia beribadah kepada Allah tahajud, habis tahajud macam-macam ibadah dikerjakan. Ya. Lalu pada suatu malam Allah beri musibah iaitu penyakit, iaitu demam lah, meriang lah baju. Demam tinggal punya hantar gua bedah untuk beribadah. Lalu sedih katanya, ya Allah. Kerana uji lu ni Allah ngau penyakit ya Allah sehingga lu hamam pulun sumahron malamnya beribadah baron ya Allah. Tapi walaupun demikian lu ridha ya Allah nyo mandung kehendak ron ya Allah. Jadi ya tiba-tiba terdengarlah suara. Ya. Wahai hambaku 70 tahun engkau beribadah kepadaku tidak ada artinya sedikit pun di sisiku dibandingkan dengan ridha engkau cuman sekali ini. Ridha
Hati Allahnya lebih meyum, lebih bernilai daripada ibadah 70 tahun tapi mentong mengeluh. Adanya kalau tak mengeluh, ya, lu tak yang berkeluh kesah. Oh ujian kata dia nak ujian tapi hana ajut aja lah ho. Ya, oh bang kata umdah kata protes. Umdah oleh no, gini. Dempul talah dia. Ya kan? Jadi yang keluhan-keluhan kan. Padahal katanya dituntut untuk rida. Kenapa demikian? Karena memang kalaginya dalam ilmu Allah, kalaginya dalam takdir Allah. Ya kan? Antumina bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah wahda. Ya kan? Harus beriman bak takdirnya. Get ngomruknya dari Allah. Cuman beda kalau get, beda kalau ngomruk. Kalau hikmah dibalik apa yang Allah takdirkan. Maka dengan diuji oleh Allah yaitu musibah ataupun penyakit yang bisa menghasilkan taat. Taat yang paling tinggi nilainya di sisi Allah adalah yang pertama sabar, yang kedua ridha. Hukum ridha kan? Yaitu anak protes, senang hati. Ya. Galak-galak Allah. Yang penting Allah tenang. Nyo tumayang kon lumida surga pecit ridha ron ya Allah. Matalah surga hon galak-galak ron ya Allah. Nu tumpom dan neraka te ron tenang juci ya Allah. Bila kenyan lagi jatuh cinta jamu. Bayanglah. Kena lagu yang menelon tinggal helon tak kayu sih kan. Yang kena bubuk bambu kena. Gubuk yang kadang-kadang lagunya mengandung tasawuf ya. Maknanya anak doa pahami ya. Walaupun menyebut bilang orang yang tak cintai, kenapa enggak di hutan pun seolah-olah bagaikan di surga. Kenapa? Menancing Allah. Ya. Yang hikmah daripada musibah. Wa minha kasratu zikril maut. Sebahagiannya lagi hikmah ketika Allah diuji dengan penyakit dan musibah, yaitu dapat memperbanyak mengingat mati. Danyo kong katakit kong karufah danyo kaduduh mati lebih-lebih sakit ni nyenalom ni kini dodo omanya pak ke stadium 4 pak nya jangan ali kuburan you deh. Kan nyen deh ingat kematian get baik fikir ingat kematian get. Ingat kematian zikrul maut itu kafar dzunub. Mengingat mati dapat menghapus dosa. Maka dalam tarikat Naqsyabandiyah, mungkin awak roh asing gitu insyaallah ya. Tarikat yang pernah dibawa oleh Abu Syekh Mudawali ya, tarikat Naqsyabandiyah. Yang segala mulai zikir, yang ada yang namanya rabitah kubur. Bayangkan diri katanya wadenya tak bergaro, ambo lah udang lain kapitiam, ambo orang lain. Wadenya tanya kan nyona pangkat bangga tapu bangga pangkat monyo harta tapu bangga lun lepeng atau lun ayu tak malim dah ini tu. Tetapi ketika gecok roh oleh Allah, apa bedanya manusia dengan kerbau? Sama-sama menjadi cuman karena kemulia manusia hanya geken bangkai, peci geken jenazah. Tetapi hasil ji sama ngon bangkai kubur. Bila ji leuro hana tatanom, nyo leuro hana tatanom sama-sama mube, sama-sama mulat. Kau nyo lagi kan? Pakcik yum dah yang dah begah yang rayu dah bangkat. Kon bak roh aku. Maka tak bayangkan diri katanya ya Allah. Watinya katanya ibu mano ita ipatoi to nyona tanda je ngon-ngon telang ipato ledung hana lawan hana bantah. Ya. Orang yang kon tanya ikalon bostu ndai kok kayo kok. Begitulah katanya. Maka tak bayangkan ya. Lalu tak ingat katanya ya Allah lu tak dosa bila lun mati ya Allah. Lun lut dalam kubur ya Allah. Lun me dosa lun saja. Sama cit lagi taik perahu kita mujak gede usin abang sabang tapi jalur bit
Tapi kolkah genang ke, TV mandung genang. Naik di metro ke di Sabang kan, badan orang di di gelombang lam je. Denganlah perumpamaan. Makanya bersering-sering duduk ingat ya Allah. Ya lebih-lebih kata takit-takit yang abu, yang lagi ia tak tahu ada. Kadang-kadang gak kena atas lembu. Ya kan? Ladu-ladu jika ibu gahnya kolesterol bah. Yang bersering-sering juga ingat mati. Hana boleh dikata cek lagi. Tulul amal, panjang angan angan-angan. Dan lagi ngoci nyobek cimpa maji. Oh, kamu berarti muda dong. Oh, godente. Mati itu tidak disyaratkan buat urung tu. Hana disyaratkan buat takir dia. Kadang yang dega-dega tu bagi gejajak. Dipak badai maafit kenang tiang listrik meninggal cip. Kau ni lah yang kan? Maka ingat kematian okay? Ya, maka bila musibahnya menimpa katanya dengan menimpa musibahnya katanya teringat katanya akan kematian itu lebih baik daripada salat sunat. Ya, zikrul maut ingat mati. Ya, maka dalam tarikatnya ingat mati, ingat dosa, lalu mulailah berzikir Allah. Ya, lagi ke Nabi ji wa'mal lidunyaka. Ya kan? Wa'mal lidunya, beramallah untuk dunia engkau. Ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika, ka'annaka tamutu ghadan. Beribadahlah, beramallah untuk akhirat engkau seolah-olah engkau akan mati besok hari. Itu makna yang tersirat ini, supaya salat katanya lebih khusyuk. Ya, sembahyang katanya lebih khusyuk. Tapi bila tanya merasa trip dah udip, sembahyang juga hana himmah dalam hati sedikit pun untuk memperbaiki kualitas ibadah. Allah, ataiklah ke rakaat juga. Ataiklah ke rakaat. Tetapi bila nyan tak yakini bermaitan ni lah dia, ya Allah, kadang jinnya sembahyang terakhir ya Allah, maka hati dia lebih khusyuk. Hana tak buru-buru tapi kinyo yang terakhir. Ya kan? Kau bersih lagi adanya diponis oleh hakim, anda diponis hukuman mati. Tegah lepas hakim. Ya cedok. Untuk tiga bunga ran poh 7 akan ditembak di lapangan. Nyantanyo adanya menyitawarkan alfat mana boleh dia. Pak, apa permintaan terakhir Pak? Alfat, rumah 3 lantai, istri 2 orang lagi, anak boleh. Yang kecil lebih di lembut Bu Yasin aja kuat apa malamnya. Yang dabur Yasin ngongoi mata itu. Ya kan? Kalaupun tak sembahyang tubuhnya dalam sembahyang tubuh musuh-musuh ya Allah. Ya, pakon karena fikir mati ke. Mandanya pakon dia hidung kucuk, tingat kena tingat ke dalam sembahyang kan ada fikir kau mati dalam trip tak mati dah. Mantau umur 40, betina umur 20 letun tu. Tak kata cek gero ju. Padahal mereka mau senang setiap hari ya lu ni lale dah tunggu mereka mau tiwoi tahu dia. Mak dia ataupun unci dia atau anak dia yang kau sukses kau tentu dalam tiuroi jak dia. Ya. Kadang-kadang yang tinggal di luar ni titung tiga ada dewa, tapi malaikat mau tiuroi sini. Abu lale dah. Lale dengan puluh mau kau. Malaikat mau lehan ada nyodu. Kawan meninggal juga lebih dari nyawa terkejut kan. Ya, lagianlah. Ya. Maka setiap musibah yang menimpa diri katanya, baik itu penyakit atau dan lain-lain, kehilangan harta, nyobek jengbe pala atau bek protes, tapi pecit nyo pastina hikmah get yang Allah takdirkan ba katanya pengen ya. Get. Jadinya bila pertanyaan jika jin lo jawab nyana PR bagi lo lo jawab dengan WA apa saja. Akhirnya sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar ya. Karena takdim mentang karena permintaan Abu Habibie ya dan penuhi
Lun nawai tulun mudah-mudahan nyo ajang silaturahmi mawat roh. Dan ngumpuk baron tegur juga dan lewat-lewat Lepung lebih yo tempat lun dirikut masjid kecamatan Lepung. Lun asli Labuan Haji kono urung Lepung. Maka ini kata Lepung ke ron doa kan. Menyonen je Lepung lebih lun. Nya kata Lepung karena lun kau urung Lepung asli, lun asli urung Labuan Haji. Jadi lun je kata jame menyona yang je. Pandai ambo ayo. Get mungkin apa. Terima kasih Bi yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin dari kita yang pemenyong ataupun ingin tanya, silakan mengenai tasawuf ataupun mengenai hal lain boleh juga ya. Saya bilang tadi kalau bisa jawab dijawab, kalau nggak bisa jawab PR. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Abi yang kamu tanya pribadi, karena menurut banyak manusianya nggak dibatasi maksudnya sabar, sabar tuh sampai 2 bulan lego hanya cuma. Benar kan? Jadi antara sabar dengan ridhonya, kira-kira lebih ridhonya sabar nih, karena sabar yang sabar itu. Yang kedua yang kelego hanya cuma. Jadi yang masuk sebenarnya ketinggiannya hikmah daripada sabar yang penuh, yang manusia membatasi, tapi sebenarnya tidak ada batasnya sabar. Selama kita bisa memahami ada di balik hikmah yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang satu lagi mengenai tingkatan dari ritual kita ini dinilai dari mana, maksudnya dari pribadi kita yang nilainya sampai di mana ritual kita bukan kadang-kadang saya kemana yang dengan bulat begitu atau ada tahapan-tahapan atau embel-embelnya lah. Kira-kira demikian pertanyaan saya, mungkin kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabar dan ridha lebih tinggi derajat ridha. Urang yang ka ridha, yang kan non sabar kana dalam urang sabar go tentena ridha. Ya kan? Cuman yang tingkatan ridha memang ya anak tingkatan loh kan, tetapi pengertian ridha lagi senang walaupun dalam keadaan sakit, ya, karena biarpun disakiti tetap tanya hana dabalah ngon sakit, tapi dabalah ngon senang. Allah lebih katin, hana lebih santai dong, bahagia adanya ngomong gaya, nya ke makam ridha. Hanalim pama ya Allah, pokok di bulan itu mayang hana ya Allah, tapi kaya dulu kahe aku tu mayang, hai dia gaya-gaya. Ayang goh ridha lo. Goh lam ridha. Urung ridha hana aja hana protes li. Tama aja lagi nak sabarnya. Urung sabar hana li ke nabatas. Mencong nabatas goh lam sabar. Ya, nyo sabar na le batas ibu. Lego ku tabah, nyuhana ku hambung direge, nyang goh lam tabah, nyang goh lam sabar. Itu belum sabar, iya dah. Kenal ya, ada murid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin bertanya atau mungkin kita sering mendengar salah satu hadis yang masyhur ya, yang kira-kira bunyi hadisnya itu mayurillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari yang nah, yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki ya untuk kebaikan seorang, maka dia akan
dipastikan, dipahamkan masalah ilmu ataupun agama. Nah ini ya saya kira kita semua menginginkan hal tersebut gitu untuk patuh dan juga mudah memahami ilmu agama baik Al-Quran maupun hadis-hadis. Nah mungkin bagaimana biar kita mungkin istilahnya bisa dilamar gitu ya untuk mendapatkan kebaikan itu ya, istilahnya dilamar sama Allah untuk mendapatkan kebaikan itu gitu. Saya kira itu yang kita inginkan semua gitu ya. Nah kira-kira apa yang harus mungkin dilakukan untuk memperbaiki ini juga dan juga untuk memudahkan kita memahami ilmu agama termasuk Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Mayuridil lahi khairan, Allah faqihkan dia dalam agama, arti Allah beri dia paham dalam beragama. Nyan isyarat bahwa yang sebenarnya tidak ada kehendak pada kita, yang ada kehendak Allah. Tidak ada keinginan pada kita, yang ada keinginan Allah. Ya. Kalaupun ada keinginan kita, bila tidak sesuai dengan keinginan Allah, tidak akan terjadi. Ya. Oh, hana terjadi. Oh, coba deh. Mandu urung nyolong danyong mandu ingin bergaya. Coba bergaya. Keinginan bergaya. Itu jadi. Munyolah ilmu Allah hanggaya, tetap hanggaya ada pula bingku je dah minta. Ya. Banyak lagi. Qul nyantalah lu ayat ini ya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru lahu. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah melapangkan rezeki sebahagian di antara kepada sebahagian siapa yang Allah kehendaki dan membatasinya. Begitu juga puno ilmu ya, pada hakikatnya kabut tasawuf kemudian hakikat lain. Syariat boleh kita berusaha. Cimanggeyu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, tuntutlah ilmu pegah wajib. Ketika kita menuntut ilmu itu bukan untuk menghasilkan ilmu pada hakikatnya, tetapi untuk menjunjung tinggi perintah Allah, untuk ya melaksanakan kehambaan kita selaku hamba Allah, yaitu terhadap perintah yang Allah perintah dan Rasulnya perintahkan. Adapun hasilnya urusan Allah, urusannya. Hasilnya dapat ilmu atau tidak biarlah urusan Allah. Ya, maka waktu dia berbaik, ya Allah, Nabi Ibu Malim, ya Allah, Lun Halain Ibu Malim. Yang hana adab untuk kita melaki lagi yang Allah. Ya, yang hana adab. Becik, ya Allah, berilah ilmu yang bermanfaat. Ya, kan? Jadi pemantau yang bermanfaat, galak-galak Allah apa yang Allah berikan. Jadi yang kena lembaga apa? Secara syariat memang kita dituntut untuk berusaha. Nah ya, tapi hakikatnya apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Itu hakikat. Nah, karena kenapa? Kita yakin sifat 20 wujud qidam maqam qalafatuhu lil hadis qayamuhu binafsih wahdani qudrah iradah ilmu. Bantakan qudrah wajib Allah itu kuasa, mustahil lemah. Wajib Allah itu berkehendak, mustahil karahah, anak kehendak. Berarti tanya apa wajib? Wajib kita ini lemah, mustahil kuasa. Ya kan? Bila wajib ceritanya kuasa, berarti sifat Allah berbilang-bilang. Ada pada Allah, ada pada makhluk. Hana ternapi kam munfasil. Ini istilah kam dalam tauhid. Kam muttasil pada zat, kam munfasil pada sifat. Ya kan? Jadi bila kita juga ada iradah, Allah wajib iradah, berserikatlah untuk sifat Allah. Maka wajib bagi Allah iradah, mustahil bagi kita
beriradah. Jadi wajib bagi kita lawan daripada iradah, yaitu karaha. Jadi sekarang keinginan siapa juga? Iya, keinginan Allah pada hakikatnya. Ya. Kalaupun hari ini keinginan saya mengambil, sama lagi adanya bangunan proyek. Kita punya proyek, ya. Yang proyek loan. Loan hoi dukang tolong puget nyo lagi nyo gambar, bek meleset, nyo peng, nya dumpu tuju. Jadi keinginan ji hanji puget menurut keinginan hati ji, menurut keinginan loan yang po. Kan? Layan, nyo tabuh tamsilah. Layan ya. Terima kasih Abi. Ya. Selanjutnya ya, terima kasih atas kesempatan. Mungkin beda jawaban kalau pertanyaan ini kalau dijawab secara fikih dengan tasawuf. Ya betul. Mungkin pertanyaan ini lagi Ustaz. Nah pernah dulu Pak Tiro semua kedua katanya. Kalau Allah hendak menjaga hambanya supaya tidak sombong atau sifat-sifat tercela lainnya, maka Allah membiarkan dia bermaksiat. Jadi yang secara fikih kan lanjut, tapi kalau ulama maksiat supaya hambanya terjaga dari kesombongan. Nah, sombongnya kan paling besar, benar tak? Mungkin kan kira-kira dalam secara tasawuf mungkin jawabannya bukan secara fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kan ada dosa, bahkan sumber dari segala dosa. Dina kalah tinggi dosa ngon dosa yang kena lumpuhkan, mujudi dan lain-lain. Dosa apa yang paling besar? Dosa yang paling besar dosanya adalah sombong, takabur. Betul gitu. Merasa diri mulia, isti'azah, merasa diri mulia, yang paling rayu dosa, ngon dosa mudina rayu nyan bang, enggak? Dosa isti'azah, merasa diri mulia, merasa diri hayu, malim, bersih, hana dosa. Si pulan ni si maksiat lun hana, yang paling rayu dosa. Maka orang yang memandang orang lain banyak dosa, ya, yang seringkali orang itu akan melupakan dosanya sendiri. Ini lebih bahaya. Istighal bi'uyubil khalq, sibuk memikirkan dosa orang lain sehingga tidak sempat memikirkan dosanya sendiri. Maka jangan pandang remeh orang bermaksiat. Kenapa demikian? Kon berarti kita dianjurkan bermaksiat biar enggak sombong. Jangan pandang remeh orang berbuat maksiat. Kenapa? Karena setiap hati katanya dalam genggaman Allah. Mudah sekali bagi Allah kalau ingin membolak-balik hati daripada maksiat menjadi taat. Kita yang sedang taat ini bisa berbalik menjadi bermaksiat. Karena kenapa? Karena gekeli Nabi man ayyara aqahu bidzambin, yang lalu ya. Aqahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Siapa orang yang mencela saudaranya dengan dosa saudaranya, dia tidak akan mati dulu sebelum berbuat sama seperti yang dikeun ke saudaranya. Karena keun pepatah duha, tak muludah watu horu, ada muka, tak keun ku urang ngedip hana trip mu watu ro. Kenapa pepatah hadi maja jaman. Maka hana perle pandang hina urang bermaksiat. Ya, kan? Lebih mulia orang yang bermaksiat merasa dirinya hina karena maksiatnya dibandingkan orang yang taat merasa bangga dengan ketaatannya. Orang yang merasa bangga atau sombong dengan ketaatannya lebih bahaya daripada orang yang bermaksiat. Yang sifat
takabur, isti'azah. Karena merasa diri lebih bahaya. Syaitan malim dah je. Ya. Syaitan alim dan makrifah dah pada Allah, bakai malaikat menubuah syaitan. Artinya hanya ke syaitan masih Azazil. Dalam ayat Al-A'raf kan qala kali Allah, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Wahai iblis, apa yang dapat mencegah engkau bahwa tidak menyembah oleh engkau tidak sujud engkau kepada ketika aku perintahkan. Dijawab dari iblis, qala ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Lu lebih hebat dari Adam. Kau tujuh tadi, anu mi bahasa nyola. Khalaqtani min nar, lu diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, ya, dari tanah, ada di tanah clear nah. Bahasanya katanya, apa nak mi bahasa ikir ni? Nyo bahaya. Tanya sering dah, apalagi tanya kadang-kadang merasa senior, yang junior, atau merasa termiluah, baik pono awal ke baju bintang muka, kan? Nyo bahaya. Maka Sayyidina Ali pun berkata, undur maqala wa la tandur man qala. Perhatikan apa yang dia sampaikan, jangan lihat orang yang menyampaikan. Walaupun anu mit munyonya nasihat cok nasihat. Ya, walaupun dari punggung manok menyomuh tetap mulia. Munyo dari babah ulama dan munyo itu bit dari babah ulama bila tetap najis. Ya. Jadi jangan berarti bermaksiat dulu baru biar enggak sombong, bukan begitu. Justru bermaksiat itu penyebab sombong. Hei, tak tentang Allah, bermaksiat kau dah lawan Allah, kau kambung dengan Allah dah lawan. Maka ketika ada yang bermaksiat, kena iktiraf nilainya. Ya Allah, bukan aku menantangmu ya Allah ketika aku bermaksiat, tetapi aku tidak bisa mengendalikan nafsuku ya Allah. Nyan munyo ya Allah. Ya ikutunya pokoknya hom ka bengeh-bengeh ron ya Allah nyan. Siap-siap tanya nyan tantang menantang. Jadi lebih baik ya merasa hina karena banyak dosa daripada merasa mulia karena banyak amal. Ya. Oke, sekian. Lanjut, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara tasawuf ini menari, cuma mengamalnya itu Agak sulit. bukan sulit, bukan susah ya. Banyak tangan, halangan dan sebagainya. Saya ingin mengulas sedikit apa yang disampaikan oleh Ustaz Zaki tentang menari khairan wasara min Allah. Bukan dan bukruk ya Allah. Jadi harus dipegang bukruk ya Allah. Mana dipegang bandara dipegang. Ini berdaan juga. Ya. Kemudian yang sabut itu lagi nyong. Dia terpegang dengan Allah madung. Yang beriah lagi nyanyi juga. Kau jabariah. Ulu min Allah. Yang kepada bedanya. Ngomong tadi lah. Mu'tazilah. Nah, Kemudian Qadariyah yang mudah ni. Ahlussunnah macam-macam. Dia tu lembutnya. Dia pegang lembutnya karena Allah yang lembut. Yang kalau ilau. Dia pegang lembut juga ilau. Yang kebaca dan pegang. Ada kehendak Allah itu kan. Kemudian dari jauh dia kan karena kedudukan Allah itu. Sudah ada kedudukan Allah itu di zaman Ghali. Artinya kita kaya, kita bangga, kita miskin, kita ditampar orang, kita ditipu orang, sudah ada semua. Cara merubahnya itu kan mendoa. Merubah kabar karena mendoa. Maka kita pegang fatwa kita ubah doa, ya karena di bekas manusia, karena Allah. Yang kebanyakan ada pilah-pilahnya. Tetapi adanya kan, ada murnonya itu dikiri dalam pemahaman, tak salah kan? Yang sangat sulit, sangat sensitif. ya.
Baik, terima kasih yang datang Ustaz. Maka kan tanya pula wali, Allahumma salli salatan tukhrijuna. Ya Allah, memberkat salawat kepada Nabi, keluarkan kami min zulumatil wahmi, dari kegelapan waham. Bek waham kena waham gede. Wa tukrimuna binuril fahmi, muliakan kami ya Allah dengan cahaya faham. Wa tudhihu lana ma ashkila, nupuglah ya Allah pak yang tengkut-tengkut, yang muskil-muskil. Innaka ta'lamu, hanya engkau yang tahu. Wala na'lamu, kamu hanya berpura-pura bangai. Wa anta 'allamul ghuyub, engkau lah yang maha tahu yang ghaib-ghaib. Ilmu tasawuf arti sofa nyana pendukung pendapat ulama menyatakan ada yang memaknai itu kapas, gapu sofa, gapu wati put liangen hana usaha je lawan angen iput arah gede put timu tak pakai timu kaku timu iput arah barat kaku barat hoi iput liangen hana lawan. Ini ke makna tasawuf. Ana bantah apa yang Allah kehendak. Gaya karena menyodar fikir ana urid anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Tanya nak keinginan engkau juga punya keinginan, tapi keinginan Allah yang pasti terjadi. Maka pun tak bantah lah. Menyahana terjadi keinginan dia pun tak bantah. Kelainan, yang tak boleh. Yang kedua, bah lagi nyonyo. Anak budak pemumang do tu betul ya. Mana nyondong dak pemumang, budak pemumang. Ya, munyol dah mejak hujan do dah tamong to lah anak pugok dua bagi jak yo ada jalur hampu. Nah, kan tegon juga anak pugu insyaallah. Atai bek nepok bagi. Nepok bagi nyanyo ke musibah dia kan. Mo kan maksudnya. Kau. Anak begah umpamanya tu, munyo dah begah lagi. Anak payah fikir kenan. Budak fikirnya. Ya, mistuji apa benar menyota pegah bro dari Allah, get dari get dari Allah, bro dari danyo. Berarti kata bagi pulang. Berarti Allahnya yang mampu yang get kau yang buat nah. Kau nyoleh. Sementara bantakan wahdaniyah, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Ya, pada wujud qadim maqam qalafaduhu li awadi qayamu bi nafsihi wahdaniyah, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Bila lagi anda yakini nyampi kata lah cik. Cuman hana mengadab bila tanisbahkan bud yang berubah Allah nyan mentong teman. Hana mengadab nyo contoh lo berapa contoh. Dapat tamsilan lah. Lun mau contoh. Bahan ron aja. Bang Dedi. Kok nyam bos bandit. Ite bos bandit kan. Kok contoh. Nyo fair mentong ya berapa. Beda lalu canggung Kok nyam bos bandit ite. Nyam ada ke nyok kantu di sini tu juga tu ikutnya. Du perintah baluah kah. Oh nyok kat tukit gede pula. Cok bina rukuk megano. Itu contoh. Siap bos. Ngan menyodor. Tenang dong kahana puyo bek wadir. Usan lu dilikut, lu punya usan. Kah bodoh hanu buah no khusus tukit kah tu drop. Tiba-tiba toyu. Ya begah tu bang Dedi. Icahnya hana ada gak belah mak bek wak belah. Kalau ku begah mana tu drop bek katuk mulut untuk usan lu dilikut. Nyan. Jadi lagi lah perumpamaan. Nyo anu buah yang setia, yang loyal bahasa keren ni loyal, tetap hai mengaku. So begah. Tapi dia yakin nyo bos you. Nah, munyo tak mengaku hana tak boyum bos. Padahal memang nyo bos you tapi hana tak boyum bos. Nak gak mengaku. Gara-gara mengaku benar kena ya beglah ke dia hana jadi beglah kau julok you hana buyu lu. Yang tu ijah dia. Yang contoh perumpamaan lah. Yang perumpamaan. Pada hakikat ni memang lagi kan. Apapun itu kehendak Allah. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Bukan?
Tetapi pada syariat jibek dan nisbah ba Allah hana ada. Perkona Madinah dengku. Allah kehendaki, Allah takdir Allah dengku. Nyan jatah tuduh go rajam payah daramah dua tu. Pakon hancur dengan. Karena pakon setiap buro getanya getakdirkan 4 perkara oleh Allah. Ada kala maksiat. Yang pasti nak diurau bermaksiat. Bermacam jenis ni macam-macam kan. Lalu taat lawan maksiat. Lalu nikmat dan musibah yang pasti nak diurau. Cuman ketika boh takdir yang wajib nak 20 jam bak katanya, baik takalon yang terjadi bohnya hikmah di baliknya yang you kalau hikmah tasawufnya kan hikmah. Bila Allah takdirkan taat, baik merasa diri taat. Hingga gaduh taat becit. Hadza min fadli rabbi. Taatnya karunia Allah. Lunurnya lo ibadah kon hayulun karena inayah Allah. Ya, ketika Allah takdirkan dia taat. Ketika Allah takdirkan gedanya bermaksiat, baik kalonnya Allah kagiyulun mudinakan. Becit di situ Allah sedang menunjukkan sifat Maha Pengampunnya Allah. Hai hambalun tila pe mentong dosa kata puput selama goh lewi balik debit madaro mentong belum terima taubat. Jangan putus asa. Bertobatlah. Allah lebih Allah yang cinta kepada orang yang bertaubat. Allah senang kepada orang yang bermaksiat tapi segera bertaubat. Yang benci Allah orang yang bangga dengan maksiatnya benci. Dan kedua bangga ngontah taat. Lalu ketika Allah beri nikmat, apa yang dituntut? Hikmah di balik nikmat tersebut syukur. Bersyukur ke atas nikmat. Bila engkau bersyukur kepada nikmatku, la azidanna, aku tambah nikmatnya. Ya kan? Bila Allah takdirkan musibah, yang dituntut hikmah di baliknya itu sabar. Laginya. Jadi baik takalon kehendaknya, takalon hikmah di balik apa yang Allah takdirkan. Mudah-mudahan ilmu tasawufnya kan. Ilmu tasawufnya lagi dah duduk nak tidur pun ahli pengobatan. Dah begah tu belum kayu dah isak-isak angin ni no. Ikut onyan don nu kurung pajuh bulan. Betat nu pajuh le yang masam-masam ya gejala asam lambung. Ya kan? Pekeh orang dah dengar lantung boleh kau hana. Payah dah ikut baju-baju. Oh, pekah bapak orangnya betat 3 baju masam-masam. Halinya don boleh najib hangat. Konggoh tajib lah pe kamu mubah. Cuma macam rumah orangnya nak bergah menyobot ketulih atau lambung berkaim tajib. Yang begitu juga telingo ilmu tak tahunya. Kemati orang kada dengar kayu dia kada. Jadinya dengar tak pelajari laginya. Jadi orang tu buat lapangan tinggal tu roji tu pegah dengar. Jadi laginya. Ya. Okay. Masalah doa yang Bapak ada masalah doa. Menyo anapulah lef-lef lah. Nyolong pribadi hana lo yakini doa bisa merubah takdir. Ya. Karena doanya itamong dalam ruang lingkup sebab. Al-asbab qadamul aqdar. Sebabnya qadam takdir, pembantu takdir. Bila tak pegah doa bisa merubah takdir, hayu dah babah dan ngonyo dah tu menak, ngonyo dah musulit dah ya ubah takdir Allah yang maha mulia sejak azali. Siapa kita? Punya lagi kan? Begitu juga lagi contoh Nabi katanya. Kau gekli yang ke paman tamong Islam paman bila hanatimkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah jucit paman. Tapi dalam ilmu Allah memang kau yang kafir. Benar kan? Jadi lagi kan. Kau dia kau Nabi kau hayalah. Maknanya tingkat dia dah ubah takdir Allah. Lebih-lebih tingkat lu cik lagi kan. Si hana 4 tinggal habis. Jadi
Man kepecita berdoa kau nyampai pertanyaan Allah idharan lil faqri, untuk mendahirkan bahwa kita berhajat kepada Allah, untuk menunjukkan bahwa kita ini hamba yang lemah, yang hina, yang hana daya dan upaya. Hanya Tuhan ya Allah maha kaya, maha kuat, maha segala-galanya. Nyan tujuan berdoa untuk menjunjung tinggi perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Ya, sekian. Gimana? Habis. Nah, silakan, mungkin ada yang bertanya lagi. Ini ada sih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz, tadi di pembahasan tadi ada bahasa ketakwaan batin, yaitu sabar dan ridho. Nah, tadi Pak Ustaz adanya contohkan gini tadi. Hari ini hujan, lalu hujan. Hari ini panas, lalu panas. Artinya kan secara bahasa itu disampaikan, diucapkan. Nah, kalau nggak keluar dari mulut, tapi hanya berkutik di pikiran aja tuh. Hal apapun gitu. Hati. Nah, terutama kan ini nasihat buat saya pribadi sebagai suami, sebagai ayah dari 2 orang putra. Ada bahasa kalau anak sekarang bilang laki-laki itu tidak bercerita, tapi berpikir. Nah, apakah pandangan dari ilmu tasawuf itu terhadap itu seperti apa itu? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak keluar di hati, ya, dari mulut mesti contoh. Ya. Zahir itulah cerminan batin. Ya. Pantulan batin. Zahir itu adalah pantulan batin. Maka bila na urung pega, bila ini bisa saja paham. Bila ada yang bilang begini, kalau dia itu mulutnya aja, hatinya baik, ini yang konfront mendung. Boh, karena apa kon? Ya, karena hati kekeli Nabi, ya. Bagaimana hadisnya? Aduh loh. Pokoknya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila dia baik, maka baiklah seluruhnya. Bila dia rusak, rusaklah seluruhnya. Ala wahya qalbu. Adakah kalian tahu? Dia itu hati. Hatinya raja. Hati ini raja, ya. Gebuh ibarat raja. Tangan ini perintah raja, mata melihat perintah raja, telinga mendengar, kaki melangkah, semua perintah raja. Itu tamsilan. Dalam kitab Minhajul Abidin Gebegalom, hati ini ibarat satu wilayah yang selalu berperang, non-stop berperang, tidak akan pernah mereka. Baca mereka ketika nyawang berpisah baru mereka. Baru na MOU Helsinki berperang juga. Dengan siapa dia berperang? Siapa yang berperang di hatinya? Hati ibarat negara, yaitu antara pasukan nafsu dengan akal. Nafsu digunakan oleh sekutu dengan setan. Akal disekutunya dengan malaikat mulhim. Nyo laju berperang. Nyo dengoh dadu ini hati dengan perang je. Nah, ikut lihat lagi, lagi lagi. Waktu dah mejak dari rumah berperang loh, kujak malam mau bube. Pokoknya nafsu dorong bak buruk, akal dorong bak get. Ya, apalagi mentong nafsu lawamah. Pajan ka mulai aman nafsunya ka dikuasai oleh akal. Ketika naik derajat kepada nafsul mutmain, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, jadi apa yang keluar di mulut itu dari hati. Ya, kecuali orang hijau. Urung mari lendengatnya anak tu bati, dek kengki tenak dan yang lendengat kan yang bet nak cok gati. Ya, itu satu. Ya begitu pertanyaan tadi. Mungkin kalau memang tadi kan mengeluh, tadi kan keluar bahasa. Ya. Berarti dipikirkan cuma dalam pikiran aja. Kalau dengan Allah walaupun dalam pikiran tetap udah salah. Dengan manusia ya nggak apa-apa.
Umpama nyo lu bengeh dah geron aku tu nak rubi lah di kubur. Hana batalah lu hana bayar lagi ampun badon. Sebab hana pukun ati ro mentang aman. Nyo yang bahaya itu bit babai dah mong nyo rot bati. Ke tu nak lu bu mati hana buma. Nya. Munyo lah mati hana bu tapi ngau Allah bermasalah. Karena Allah tahu isi hati. Tak manusia nah yang tahu isi hati walaupun pegahnya bapaknya juga baca yang isi hati dia. Nya nah lah nama mati. Itu enggak ada itu. Menabi mendong kan. Menabi mendong kadangkala dibuka oleh Allah. Ya kan ana selalu punya bahaya bapak ketupu atau hati dia. Tapi ada juga satu-satu mesti orang yang ke maqam wali Allah yang memang ke kasyaf. Ya. Okay. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin berkenaan dengan ujian atau istidrak biasanya. Jadi kita ini sebagai orang yang beriman kadang-kadang kan juga diberikan ujian dalam bentuk kenikmatan. Jadi sebenarnya bagaimana cara mendeteksi ujian kenikmatan itu? Nikmat itu bagian dari ujian sebuah kehidupan agar kita bertambah bersyukur, atau kenikmatan yang sebenarnya itu Istidraj. ya. Itu gimana cara mendeteksinya? Ya. Waalaikumsalam. Istidrajnya nyoba baca gelurung. Banyak gelurung. Agak awak baik layang dulu. Bejo tempatan yo bu manyang yo tiga tengah mapi iput dange ke dia ke nong telawah acok layang. Ya. Aku contoh. Ada kala istidraj itu dalam berupa harta. Harta. Itu istidraj. Ada yang berbentuk harta. Ada kala istidraj itu dalam bentuk ilmu. Bila ilmu yang danyo pelajari tinggal danyo kana ilmu, lalu ilmu itu membuat hijab kita dengan Allah, itu ilmu itu istidraj. Mana hijab apa? Dengan adanya ilmu terdinding kita dengan Allah. Bagaimana maksud ilmu itu membuat dinding kita dengan Allah? Oh bang, karena ilmu kah merasa hayu tado lum malim. Ketika adanya merasa hayu diri, alim diri kita, maka terhijab alim Allah, hanadu hayu Allah fakad. Kah hana hayu diro. Kan? Ya. Ketika adanya merasa hayu diri, maka hanadu hayu Allah. Bajan cidu hayu Allah ketika merasa hina diri lun bangai lun hana tapi nyambo dah tutoro Allah lah yang maha carong, Allah yang maha hebat. Nah, ada kala harta yang dia ke istidraj. Bagaimana salah satu tandanya bila dengan harta itu membuat hati kita jauh dari Allah, ya. Maka kan ada ayatnya la ya ayyuhalladzina la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah hartamu dan anakmu membuat kamu lalai daripada mengingat Allah. Bila dengan harta ya menyibukkan kita, menghambat kita untuk dekat kepada Allah, maka harta itu adalah istidraj. Ya. Bila gara-gara harta jiuh dan ngon Allah, hartanya je ke musuh Allah. Harta bak danyonya musuh Allah. Pakon je lagi kan, karena Allah mempunyai sifat cemburu. Allah kan cinta kedanyo, ingat kedanyo, tapi saat ana detik yang Allah melupakan kedanyo, tetapi kedanyo tua ke Allah. Kita yang sering melupakan Allah, gara-garanya contoh gara-gara harta sudah lupa pada Allah. Padahal harta ini milik Allah, Allah yang berikan. Masa kita lupa kepada Sang Pemberi? Akhirnya Allah cemburu. Ketika Allah cemburu, ya Allah musuh ke harta gedanya. Berarti harta gedanya membawa istidraj, kau membawa nikmat. Nyan hartanya hanya kekal nikmat, tapi sebaliknya kepegala
niqmah, malapetaka. Harta yang mengantarkan kita ke dalam neraka. Contoh, seorang perempuan kalau dalam kawin nanti doina, tiba-tiba ka berpaling ke hatinya, kam kawin apa tu? Nino becah nino, ke madu atau punya bahasa kerennya pelakor. Kau kan pelakor kan? Kenapa? Cemburu. Menajid katanya Allah cinta, katanya hana cinta ke Allah, bahkan tak cinta kepada makhluk Allah. Cemburulah Allah. Akhirnya karena kuatnya Allah gebedalulah dunia. Artinya dunianya dia musuh Allah. Baik. Sekian, terima kasih. Kabeh. Nyo, kamu biasa mungkin doanya. Ya, sama-sama kita ikut nah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nepu ampun lun ibu bapa lun wahia, segala dosa gubnyan bandua wahia Allah. Nesayang ke maklun dan ke ayalun wahia Allah. Lagi gomnya nege sayang ke ulun Tuhan wahia Allah. Ilahi ya ilahi ya ilahi ilahi taubatan qabla al-mamati. Allahu ya Allahu ya Allahu Allahu la ilaha illallah. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, wahia Rabbi, nebrilun taubat ya Tuhanku, yugohlom mati. Wahia Allah, wahia Allah, wahia Allah, nebrilun mati medemekun la ilaha illallah. Nebrilun mati lun demekun la ilaha illallah. Nebrilun mati medemekun la ilaha illallah. Sallallahu ala sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sekian, terima kasih. Yang lebih dan kurang patut tena silap patut berhaban surayu rumah. Dan insyaallah nyo puji ke saudara yang mengandung. Ya bongkok saling tegur sapa kadang dua lun tegur wana tu yo.
Dulu pasaran ya. Dan Allah yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.